Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tanggal 19 ya. Kita akan coba trade lagi ya. Selalu mencoba sesuatu yang baru. Untuk teman-teman mencoba sesuatu yang baru akan selalu memakan cost ya. Perlu diingat. Sehingga ya harus ekstra hati-hati. Kalau memang ada, silakan tinggal copy aja yang sudah ada. Karena dengan sesuatu yang baru itu akan memakan biaya. Langsung saja. Kita take profitnya satu-satu ya. Setiap satu kita berhenti setiap profit satu. Karena biasanya kalau durasi terlalu panjang nanti akan keluar loss strike panjang. Dan untuk menghindari itu, untuk penghitungannya sama, kita hitung if loss if won itu kita hitung lossnya itu kita hitung minimal dalam arti manakala loss 1, kemudian langkah selanjutnya itu hanya PEP atau bahkan minus sedikit gitu. Nah, kalau sudah nge-level begini kita stop on win aja karena takut melipat di lipatan selanjutnya gitu. Nah, kalau sudah take profit begini baru kita naikkan ininya if profitnya ya 1, 2. Ini teman-teman saya jelaskan sedikit ya. Di Seng 50 kita pakainya if loss 1,9, if won-nya 1,2. Kemudian jangan lupa yang ini reset to basket-nya kita pakai yang paling minimal. Artinya apa? Menghindari lipatan di level berikutnya, lipatan bet di level berikutnya. Karena ini adalah fungsinya untuk mengembalikan bet ke bet awal setelah mencapai profit yang kita tentukan. Nah, di sini saya pakai 0.0-nya 5 kali 1 agar tidak terjadi lipatan yang ekstrim ya. Lipatan yang ekstrim itu kadang-kadang memang membuat kita profit, cuman juga di sisi lain membuat kita loss besar kan itu aja sih. Dan di sini ditentukan besar kecilnya bet juga gitu. Ini pakai 0.01 karena di Cheng 50 ini tidak se ekstrim di 48 dan 49 gitu ya. Karena saat profit pun tidak persentasenya yang kita dapat. Lanjut ya. Ingat, ketika ketemu loss strike panjang, kita siap-siap untuk stop on win ya. Menghindari lipatan yang lebih tinggi. Karena loss strike panjang, nah ini contoh ya. Contoh ini. Contoh di sini nih. Oke.
di baris 1 2 3 ini yang 0,6 0,6 0,0685 ini dia minus. Kemudian ketemu hijau 0,130321, dia profit. Karena di step ini dia belum profit, dia akan melevel ke step berikutnya, yaitu 0,15636520. Oleh karena if-1 itu tadi pengalinya adalah 1,2, dia akan menjadi 0,15 ini. Nah, saat dia merah, maka dia akan melevel atau akan dikalikan 1,5 di langkah selanjutnya. Nah, saat balance kita nggak kuat, maka dia akan insupit gitu. Nah, itu fungsinya kenapa ketemu loss break panjang kita siap-siap untuk stop tengah atau stop on win. Takutnya dia akan bukan rebound hijau, kalau ini kan rebound hijau ya, sehingga kita profit. Takutnya dia akan ketemu loss break yang panjang, dan saat loss break panjang itu bet kita sudah naik ke level kedua. Nah, ini yang membuat balance kita itu habis. Itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi memang harus disiplin ya, dijaga ketat. Jangan biarkan bet itu melipat terlalu ekstrim. Ya, kalau memang perlu ambil tindakan ya kita stop tengah. Daripada kita berisiko loss besar, mending kita ini nih contoh. Nah ini sudah termasuk loss streak panjang ya, yang 13 ini seperti tadi ya, ini terulang lagi. Nah, cuman ini seperti yang saya bilang tadi ya, saat 0,13032 ini dia hijau, oleh karena belum memenuhi profit yang ditentukan, dia akan naik ke level kedua, yaitu 0,156. Karena ini masih merah, dia naik ke level selanjutnya, yaitu 0,297. Nah, kemudian ketemu hijau baru dia profit. Itu 0,563424146 ini. Jadi sedikit penyempurnaan ya dari settingan-settingan sebelumnya. Manakala ketemu loss strike panjang, ini loss strike berapa tadi? 5 ya. Kita siap-siap stop tengah atau stop on win. Ini lebih kepada hati-hati daripada kita ambil resiko dengan berharap profit besar tapi ada resiko loss besar juga gitu. Oke, lanjut. Nanti akan ketemu loss strike yang lebih panjang lagi. Kalau di 50 itu sekitar 10, 11, 12. Sekali lagi, ini adalah test drive ya, testing. Kalau kita testing itu jangan pakai balan yang besar karena sayang ya, karena biar bagaimanapun itu adalah uang ya, yang harus kita jaga, harus kita hati-hati, jangan dihambur-hamburkan gitu. Untuk yang sudah
mahir ya mohon masukan, mohon penyempurnaan agar juga bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Kalau yang baru ya silakan disimak dulu, perhatikan pelan-pelan polanya ya, jangan terburu-buru untuk langsung mining karena ini sangat berisiko. Itu kita naikkan lagi ya if profitnya biar berhenti saat menyentuh 3 doge. Kita targetnya 5 doge aja, jangan terlalu durasi panjang karena durasi panjang sangat berisiko. Oke, ini panjang nih ya, masih dapat ya, ini juga panjang. Kita stop on win aja, menghindari resiko. Karena pengalaman dari teman-teman juga ya, dari saya pribadi, saat kita biarkan dia panjang, dia akan menggaruk balance kita. Ya sekali-kali kita lepas, sekali-kali kita stop on win ya. Kita coba analisa bareng-bareng. Nah ini stop on win aja. Ya semakin panjang dia loss streaknya. Karena memang belum ketemu yang terpanjang. Untuk teman-teman ini juga bisa buat balance 100 ya, balance 100 nanti tinggal dirubah di ininya, di nih reset to best bet if profit yang paling bawah ini, itu disinkronkan dengan balance. Karena sebenarnya balance berapapun algoritmanya sama untuk di if won if loss. Yang berbeda adalah di bet dan di reset to best bet-nya, atau juga if profit-nya dan max bet-nya gitu. Dan sekali lagi teman-teman ya, disclaimer-nya ini bukan bet set terbaik, cuman barangkali ini bisa jadi referensi untuk sama-sama kita mining di bot Relanis gitu ya. Karena tidak ada settingan yang sempurna gitu ya. Kesempurnaan itu nanti disempurnakan sambil berjalan gitu ya. Karena di sini sih di saat kita sudah running itu nanti kita akan menemui hal-hal yang benar-benar real di lapangan, sehingga nanti bisa kita antisipasi dengan langkah-langkah, misalnya if profitnya atau max bet-nya, reset to best bet-nya kita pakai berapa gitu, nanti akan ketemu. Atau misalnya kapan stop on win, kapan stop tengah gitu. Atau misalnya berapa bet yang pas untuk mampu menahan loss streak yang panjang, yang ekstrim gitu. Nanti di justru akan bertemunya manakala kita praktek gitu. Karena untuk trial pakainya balance yang kecil aja. Kalau kita sudah paham polanya, kemudian sudah siap mentalnya, sudah mampu memanage emosi kita, dan sekali lagi gunakan benar-benar uang bebas ya, uang yang saat kita loss itu tidak menggoncang kehidupan kita gitu. Jadi kita lebih enjoy mainnya gitu.
Dan teman-teman ini juga bisa dimainkan di range 49 ya, jangan di bawah 49 lah, karena di 49 juga sudah cukup lumayan dalam lost tracknya. Dan kadang-kadang rebound itu jarang ya, sering rebound tapi jarang, karena di sini kita berharap rebound hijau ini. Ya, kita tes seberapa lama untuk dapat 5 doge dengan modal 30 doge ya. Artinya berapa persen teman-teman ya. Oke. Baru menyentuh angka 4. Ya, satu lagi. Kita take profit jangan terlalu besar ya. Ya bolehlah 10% dari modal kita, cuman jangan dilakukan satu sesi. Misalnya balance 1000, 10%-nya adalah 100. Jangan kita pasang if profit itu 100, tapi ya coba kita bagi 5 atau bagi 6 gitu, misalnya per 15 ya, per 15 doge kita berhenti, kemudian naikkan 30, naikkan 45, naikkan 60, naikkan dan seterusnya sampai maksimal 10% gitu. Karena tadi durasi yang terlalu panjang, nah ini yang sangat bahaya, karena ini settingan semi mining ya. Semi mining maksudnya ya ada jackpotnya, ada profitnya cuman kecil-kecil gitu. Jadi melatih kesabaran kita juga gitu. Karena kalau barbar itu kan jeret paling semenit dapat 1000, semenit loss 1000 gitu teman-teman. Jadi ya perlu kesabaran ekstra. Nah, ini stop on win aja. Oke. Sudah profit teman-teman ya pagi ini 5 doge. 5 doge ya sebenarnya sih kalau untuk ukuran trading ya, di forex itu sudah besar sekali ya, berapa persen ya. Kadang-kadang kita ini itu nggak mau berhenti saat sudah profit teman-teman ya. Ya saya sendiri mengalami bahwa yang paling sulit adalah berhenti saat kita profit. Kalau berhenti saat loss semua bisa ya, karena mungkin habis modal, habis tenaga, habis pikiran, sehingga udah berhenti. Tapi pada saat kita berhenti saat loss inilah yang sulit. Padahal di saat kita lanjut, di situ ada risiko yang cukup besar. Itu. Coba kita hitung misalnya sehari 5 doge kali 30 hari ya. Ya. 5 doge 5 doge kali 30 hari sudah 150 doge. Katakanlah kali hari ini misalnya 4.500, sudah 675.000 hanya dengan modal 30 doge kan gitu. Dan ini bukan sama modalnya ya, ini hanya profitnya saja. Nah, coba kita hitung seperti itu ya. Jadi jangan terlalu serakah, karena dari pengalaman teman-teman dan saya pribadi, keserakahan itulah yang akan menghancurkan diri kita ya. Kita belajar untuk profit konsisten, bukan profit besar. Kalau profit besar, dibalik itu adalah ada loss besar. Tapi kalau profit konsisten, kita bisa
lebih nyaman gitu ya, dirasakan. Ya bayangkan, ini modal 30 doge, ya katakanlah kalau 100 doge kita katakanlah ambil profit 10%-nya 10 doge kali 30 hari sudah 300 kali 4.500 ke 1.300, itu 10 doge. Dan saya yakin teman-teman yang sudah jalanin ini untuk ambil 5 doge itu bukan hal yang sulit. Cuman ya tadi yang paling sulit adalah untuk kita menerima profit 10 dan 5 doge tadi. Jadi mungkin itu dulu ya teman-teman dari channel ini. Sekali lagi ini budgetnya ya, barangkali bisa dipakai untuk referensi teman-teman. Dan disclaimernya, ini bukan budget yang terbaik, ini adalah salah satu, barangkali bisa buat referensi untuk kita mining di buat relanlis gitu teman-teman ya. Oke, jangan lupa bantu like dan komen serta subscribe-nya. Jika channel ini menurut teman-teman bermanfaat, bunyikan loncengnya. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.